Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi Undangan Pernikahan Berbasis Web. Next. Selanjutnya ada latar belakang. Wedding invitation berfungsi sebagai media komunikasi yang mencerminkan keunikan tema pernikahan, budaya, dan kepribadian pasangan. Dengan desain yang elegan dan isi yang informatif, wedding invitation tidak hanya menyampaikan waktu dan tempat acara, tetapi juga menjadi bagian dari kenangan berharga bagi pasangan dan para tamu. Oleh karena itu, menciptakan undangan pernikahan yang kreatif, menarik, dan penuh makna adalah langkah penting dalam menyempurnakan perayaan momen bahagia ini. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dalam perancangan dan pengembangan sistem informasi undangan pernikahan berbasis web, terdapat beberapa masalah utama yang perlu diatasi, yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimana meningkatkan efisiensi waktu dalam proses pemesanan dan distribusi undangan yang selama ini dilakukan secara manual, sehingga dapat mengurangi keterlambatan dan waktu yang terbuang. Yang kedua, bagaimana merancang sistem yang memungkinkan pembuatan e-invitation secara otomatis dari data manual, sehingga mempermudah pengguna dalam mengelola undangan secara digital. Yang ketiga, bagaimana mengatasi keterbatasan pemesanan undangan yang bergantung pada tempat dan waktu, agar pelanggan dapat memesan dan mengakses layanan kapan saja dan di mana saja. Next. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Poin yang pertama, menyediakan informasi lengkap terkait undangan pernikahan, termasuk detail acara seperti waktu dan lokasi, dalam satu platform yang mudah diakses. Yang kedua, mengembangkan sistem untuk menyebarkan undangan secara online sehingga lebih hemat waktu, biaya, dan ramah lingkungan. Yang ketiga, membangun fitur digital untuk membantu proses pengisian buku tamu secara otomatis, mempermudah pencatatan kehadiran tamu. Yang keempat, membangun sistem yang dapat menghubungkan penyelenggara pernikahan dengan tamu undangan secara efisien dan praktis. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, bagi calon pengantin. Calon pengantin dapat mengirimkan undangan kepada tamu tanpa perlu datang langsung, sehingga menghemat waktu dan tenaga. Yang kedua, bagi tamu undangan. Tamu undangan dapat dengan mudah mengakses informasi acara seperti waktu, lokasi, peta melalui undangan digital tanpa harus menunggu undangan fisik. Yang ketiga, bagi pihak pengelola, mempermudah penyelenggara dalam mendistribusikan undangan secara massal tanpa kendala waktu atau jarak. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup. Ruang lingkup yang dapat dijadikan acuan untuk perancangan dan pengembangan sistem informasi undangan pernikahan berbasis web. Ada beberapa di antaranya fitur utama, manajemen pengguna, pembuatan undangan, manajemen tamu, RSVP online, integrasi peta, notifikasi, fitur tambahan. Lalu ada platform, front-end, back-end, database, dan juga target pengguna, keamanan sistem, tahapan pengembangan, dan terakhir batasan sistem. Selanjutnya, identifikasi masalah. Biaya tinggi untuk mencetak dan mendistribusikan undangan fisik, mendistribusikan manual yang memakan waktu, terutama untuk tamu yang berada di luar kota atau luar negeri. Minimnya interaksi antara pasangan pengantin dan tamu melalui undangan konvensional. Yang keempat, kesulitan dalam pelacakan RSVP yang seringkali dilakukan secara manual dan memakan waktu. Dan yang terakhir, kurangnya personalisasi pada undangan cetak.
Lalu pembahasan, sistem informasi undangan pernikahan berbasis web dikembangkan untuk mengatasi beberapa kendala yang sering dihadapi dalam pengelolaan undangan konvensional seperti biaya cetak, waktu distribusi, dan keterbatasan interaksi. Dengan menggunakan teknologi website, sistem ini diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih efisien, interaktif, dan ramah lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan implementasi dari website tamu undangan. Di sini ada beranda yang merupakan berisi tanggal acara dan nama pengantin tersebut. Lalu selanjutnya ada sambutan yang merupakan sambutan untuk para tamu undangan. Lalu selanjutnya yaitu ada waktu acara tersebut. Bahwa merupakan cerita kita yang merupakan dari kisah perjalanan pengantin. Lalu ke bawah, ini merupakan wedding atau seremonis yang merupakan konsep dari acara tersebut. Ini selanjutnya yaitu galeri prewedding yang merupakan galeri foto-foto pengantin. Lalu ke bawah, ini merupakan lokasi resepsi tersebut, tempat lokasinya dan tempat gedungnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Novita. Lalu di sini adalah implementasi dari halaman login admin. Admin bisa login menggunakan email yang sudah diatur. Di sini admin bisa mengelola resepsi, sambutan, cerita kita, wedding ceremonies, galeri, sosial media. Di bagian kelola resepsi, di sini ada fitur untuk mengubah nama mempelai, tanggal resepsi, jam resepsi, alamat resepsi, nama gedung, dan mengunggah file yang bersangkutan dengan pernikahan. Lalu di bagian kelola sambutan, admin juga bisa mengisi isi sambutan seperti pembukaan, penutup, lalu menyimpannya. Di bagian cerita kita, admin bisa mengisi judul cerita dan isi cerita. Lalu di sini juga ada fitur mengedit foto atau mengedit isi cerita lalu menghapusnya. Begitu dengan semuanya. Di bagian wedding ceremonies, di sini itu ada penjelasan adat yang bisa diubah sama admin. Lalu ada galeri seperti cerita kita tadi. Ini bisa dipakein judul, lalu diunggah fotonya. Bisa ada fitur hapus juga. Dan di bagian kelola sosial media, admin juga bisa mengubah semua sosial media seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Beralih ke kelola tamu undangan, admin bisa menambahkan tamu undangan dengan nomor telepon dan alamat. Admin juga bisa mengedit dan menghapus tamu undangan. Di bagian pesan untukmu itu admin bisa melihat tamu undangan memberikan pesan kepada admin atau mempelai pengantin. Lalu admin juga bisa logout. Nah, itu di bagian admin. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kesimpulan, ada beberapa. Yang pertama, dengan adanya sistem undangan pernikahan berbasis web, pembuatan undangan pernikahan menjadi lebih praktis. Yang kedua, memudahkan dalam membuat undangan yang ramah lingkungan dan mudah untuk dibagikan. Yang ketiga, dengan adanya aplikasi undangan pernikahan berbasis web ini memudahkan customer membuat undangan nikahan dengan cepat dan mudah diakses. Dan yang terakhir, memudahkan penyebaran undangan yang cepat, efisien, dan hemat waktu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Novita. Selanjutnya, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut, seperti menambahkan fitur personalisasi yang lebih mendalam, contohnya integrasi video undangan, lalu mengembangkan aplikasi untuk meningkatkan aksesibilitas.
Selanjutnya, memberikan dukungan multibahasa untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan melakukan pengujian skala besar dengan penggunaan asli untuk memastikan sistem stabil dan dalam berbagai kondisi. Yang terakhir adalah evaluasi tingkat kepuasan pengguna untuk pengembangan berkelanjutan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.